Percaya atau tidak, keberuntungan seseorang itu tidak lepas kaitannya dengan elemen-elemen yang mengelilinginya. Dimulai dari pekarangan rumah hingga tiap sudut yang ada di rumah, termasuk tanaman-tanaman yang ada di rumah kita, itu bisa berpengaruh pada kehidupan kita. Nah, menurut kepercayaan, tanaman juga dipercaya bisa membawa keberuntungan, bahkan kesialan bagi penghuni rumah. Saya percaya setiap jenis tanaman itu mempunyai kemampuan, mempunyai pengaruh dan khasiat masing-masing. Ada juga tanaman yang bisa membawa keharmonisan pada sebuah rumah. Bahkan sebaliknya, itu bisa mendatangkan dampak atau pengaruh buruk pada penghuni rumah. Tetapi secara garis besar, di dalam kehidupan, tanaman itu begitu bermanfaat untuk kita semua. Jadi, tidak hanya untuk kesehatan fisik, tetapi juga memiliki dampak positif bagi mental seseorang. Sangat penting sekali untuk sirkulasi udara yang segar, udara yang bersih bagi penghuni rumah, apalagi kalau kita tinggal di daerah perkotaan yang tingkat polusi udaranya cukup tinggi. Disinilah tanaman sangat berperan penting, yaitu sebagai penyangga ekosistem, suplai oksigen untuk udara yang bersih dan menyehatkan. Akan tetapi perlu diketahui juga, tidak semua tanaman itu memberikan manfaat yang positif untuk kita. Ada banyak tanaman yang bisa memberikan dampak atau pengaruh yang kurang baik. Nah, mungkin teman-teman bertanya, kenapa tanaman itu bisa mendatangkan pengaruh negatif, bahkan membawa kesialan kepada pemilik rumah. Nah, percaya atau tidak, ini adalah suatu kepercayaan yang menurut Primbon juga Feng Shui, juga di kitab Taruh Permana itu dikatakan ada beberapa pohon yang memang disukai sebangsa makhluk halus, makhluk astral atau makhluk yang tak kasat mata. Nah, inilah yang bisa mendatangkan pengaruh buruk bagi penghuni rumah kalau pohon itu kita tanam, bahkan kita tempatkan di halaman rumah kita. Nah, berikut saya akan jelaskan, akan saya sebutkan 10 jenis pohon atau tanaman yang kurang baik apabila ditanam ataupun ditempatkan di halaman rumah. Yang pertama yaitu pohon beringin. Banyak yang percaya bahwa segala jenis makhluk yang tak kasat mata sangat senang mendiami atau bertempat tinggal di pohon tersebut. Kalau di Bali, ini adalah salah satu pohon yang mempunyai atau memiliki daya magis yang paling besar di antara pohon. Maka dari itu, kalau bisa disarankan, walaupun masih dalam bentuk bonsai kecil, kalau bisa jangan menanam pohon beringin kalau tidak ingin Anda diganggu oleh sebangsa makhluk halus. Ini sangat rentan sekali mendatangkan energi-energi yang negatif kalau ditanam di halaman rumah. Yang kedua, pohon pepaya. Nah, konon
apabila pohon pepaya ini ditanam di depan rumah atau di halaman rumah, sering mengundang malapetaka bagi seisi rumah. Yaitu terkadang pemilik rumah menjadi sakit-sakitan ataupun kerugian di dalam usaha. Maka di dalam kepercayaan menurut Feng Shui, ini adalah salah satu pohon yang membawa kesialan. Yang ketiga, pohon anggur. Ini juga salah satu pohon atau tanaman buah yang membawa kesialan. Menurut mitos, banyak yang mempercayai bahwa pohon anggur ini dianggap dapat membawa kebangkrutan bagi sang pemilik rumah atau yang memiliki suatu usaha. Jadi buat teman-teman yang memiliki usaha atau sedang mengembangkan suatu bisnis, kalau bisa disarankan jangan menanam pohon anggur di rumah atau di tempat usaha. Ini bisa mempengaruhi lambat laun usaha Anda itu akan mengalami kebangkrutan atau kemerosotan. Pohon ini sangat disukai sebagai tempat bersarangnya para jin. Yang kelima, itu pohon pisang. Banyak yang mempercayai mitos pohon pisang ini sebagai tempat bersarangnya para hantu. Kalau di Bali, kami juga sangat meyakini ini salah satu pohon yang begitu sakral. Jarang sekali kalau orang Bali itu menanam pohon pisang di halaman rumah. Biasanya pemilik rumah itu akan sering tertimpa kesakitan, kesialan, atau malapetaka bagi penghuni rumah itu sendiri. Yang kelima, yaitu belimbing wuluh. Nah, beberapa kepercayaan menyatakan bahwa kalau menanam belimbing wuluh di halaman rumah akan membuat pemilik rumah sering diganggu sebangsa makhluk halus. Nah, pohon ini akan dijadikan tempat persinggahan ataupun tempat bersarangnya makhluk-makhluk yang tak kasat mata. Apalagi kalau di seputaran, di sekeliling rumah kita ada salah satu tetangga. Misalkan ada yang memelihara tuyul, sedangkan di halaman rumah kita itu ada tanaman belimbing wuluh. Nah, ini akan sangat disukai. Semakin gampangnya tuyul-tuyul itu masuk ke halaman rumah kita. Yang keenam, pohon jagung. Ini biasanya semestinya harus ditanam di ladang atau di kebun. Tetapi banyak orang yang menanam pohon jagung memakai pot yang kemudian diletakkan di rumah. Ini sangat berpengaruh kepada pemilik rumah, biasanya sering sakit-sakitan ataupun sering bertengkar. Ini sangat bisa menarik energi negatif untuk masuk ke halaman rumah kita. Yang ketujuh yaitu pohon sukun. Ini pohon yang paling berhantu. Ini salah satu pohon yang disukai oleh para arwah, termasuk pocong, termasuk kuntilanak. Kalau bisa, jangan sekali-sekali mohon menanam pohon sukun di halaman rumah. Ini sangat disukai oleh para hantu, roh yang paling bawah. Yang kedelapan yaitu pohon sawo.
Ini walaupun buah pohon sawi ini sangat banyak diminati, disukai banyak orang, tetapi pohon sawi ini sering diidentikan dengan rumahnya para makhluk halus. Nah, soal mitos banyak sekali kepercayaan di masyarakat yang menghubungkan sawo dengan rumah. Ini di Bali juga kami mempercayai kalau menanam pohon sawo di rumah itu biasanya pemilik rumah itu akan tidak betah, apalagi kalau rumah sering dikosongi. Jadi ibaratnya mengundang para makhluk halus itu sangat menyukai. Ini dijadikan tempat persinggahan ataupun tempat bersarangnya makhluk halus. Biasanya penghuni rumah itu akan tidak merasa kerasan, merasa betah tinggal di rumahnya sendiri. Yang ke-9 yaitu pohon cabai. Ini salah satu tanaman yang pedas, sangat tidak baik kalau ditanam di halaman rumah ataupun sekalipun menggunakan pot. Jadi memiliki efek hawa panas, berefek kepada pemilik rumah, itu sering memunculkan perselisihan, pertengkaran, bahkan perpecahan di dalam keluarga. Nah, beberapa kepercayaan dari Jawa sering disebut sebagai tanaman yang sangat membawa kesialan. Yang ke-10, yang terakhir, yaitu pohon asam. Nah, ini pohon asam ini juga sangat disukai oleh sebangsa makhluk halus, baik itu jin, kuntilanak, ataupun para arwah gentayangan. Ini sangat disukai. Tetapi malah sebaliknya, kalau Anda memiliki fosil dari kayu asam yang sudah tua, yang sudah memfosil, itu justru bisa digunakan sebagai permata untuk menolak segala kekuatan jahat atau roh-roh jahat yang sering mengganggu. Ini bisa digunakan sebagai penolak bala. Nah, itu beberapa tanaman atau pohon yang diyakini bisa membawa kesialan kepada pemilik rumah. Percaya atau tidak tergantung bagaimana kita menyikapi, meyakini atau mempercayai. Karena sebagian orang yang mempercayai hal tersebut itu disebut adalah sebuah fakta. Tetapi ada juga sebagian orang yang tidak mempercayai. Nah, semoga informasi ini, pengetahuan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Bagi yang menyukai channel saya ini, mohon dukungan dan supportnya. Jangan lupa di like, di share, dan di subscribe. Terima kasih.